3. Melakukan simulasi dengan 3 platform utama kami. Yang pertama, Mentimeter AHA Slide. Kahoot. Yeay. Yeay. Saksikan Video simulasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Baik, Pak. Oke. Bagaimana dengan teman-teman kalian? Ada yang hadir? Siapa? Oke, kenapa itu Asma dan Reski? Oke, kalau gitu. Nah, kemarin kan kita sudah pelajari tentang keragaman hayati yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita akan belajar tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, bisa anak-anakku semua perhatikan di depan, kalau apa yang terlintas di pikiran teman-teman ketika melihat ini? Ada pawai, ada kawasan, ada budaya, masih ada lagi? Jalan-jalan apa? Baju adat. Oke. Kalau ini apa yang terlintas di pikiran anak-anak? Budaya. Oke. Warisan budaya. Hari ini kita akan belajar tentang warisan budaya. Oke. Jadi kita akan belajar tentang warisan budaya. Nah, tadi Bapak Guru sudah menampilkan 2 warisan budaya. Nah, di Indonesia ada sangat banyak warisan budaya. Tadi Bapak Guru yang menampilkan 2 yang berasal dari Toraja dan dari Bugis. Oke. Nah, karena kita akan belajar tentang keragaman budaya, maka tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita peserta didik bisa mengetahui keragaman budaya yang ada di Indonesia. Tentu keragaman budaya Indonesia itu sangat banyak. Di mana Indonesia itu sendiri terdiri dari 38 provinsi. Jadi tentu kebudayaannya setiap daerah itu berbeda-beda. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik bisa mengetahui sejarah dari terciptanya kebudayaan itu. Yang ketiga, peserta didik mampu mengaktualisasikan bagaimana kebudayaan itu sendiri, bagaimana proses terbentuknya, bagaimana pengaplikasiannya, dan bagaimana kebudayaan itu berkembang mengikuti zaman. Oke, karena teman-teman sudah tahu tentang kebudayaan, selanjutnya kita melakukan sedikit pemantik untuk memancing pemahaman peserta didik. Silakan anak-anakku semua login di Mentimeter, kemudian memasukkan kode. Oke, silakan anak-anakku buka Mentimeter, kemudian memasukkan kode berikut atau scan barcode yang ada di layar ini. Oke, sudah masuk? Oke. Jadi kita akan belajar tentang keberagaman budaya. Sembari anak-anakku login ke webnya, Bapak akan sedikit bercerita tentang kebudayaan. Nah, kebudayaan itu berbeda di setiap daerah. Mengapa berbeda? Karena dipengaruhi oleh letak geografis yang ada pada daerah tersebut. Contoh, di Toraja kan letak geografisnya kan pegunungan. Jadi mereka itu kebudayaannya atau ciri khas dalam kebudayaan itu dalam tarian, contohnya mereka itu menjinjit karena mengikuti letak geografis yang ada di daerahnya. Oke, sudah masuk semua? Sudah, Pak. Sudah? Jadi di layar pertama atau di pertanyaan pertama, sebutkan budaya daerah yang kamu ketahui. Sudah dijawab? Oke. Nah, ternyata ada beberapa jawaban. Yang pertama, Tari Paduka, Mandar Bugis Toraja, Baju Bodo, Mandar, Wayang, dan Masure. Nah, ternyata banyak sekali teman-teman tentang kebudayaan. Ini tentu hanya sebagian kecil dari kebudayaan yang ada di Indonesia. Oke, setidaknya anak itu sudah mengetahui kebudayaan apa yang dia ketahui. Oke, wayang. Oke, selanjutnya, menurutmu
kenapa budaya Indonesia bisa berbeda-berbeda? Ayo. Ini sebagai pemantik pertama untuk mengetahui mengapa kebudayaan di situ cukup sangat beragam. Oke, sudah? Seperti tadi yang Bapak jelaskan bahwa salah satunya itu dipengaruhi oleh letak geografisnya. Silakan berpendapat sesuai dengan pendapat teman-teman. Oke, sudah? Sudah. Oke, 1 sudah, 2 sudah. Nah, ini juga gambar merupakan salah satu kebudayaan. Ini berasal dari Jawa. Apa itu apa dulu? Nah, silakan saya sendiri. Ya, Oh, ayam. wayang dari Jawa Timur. Bendera wayangnya apa? Jawa Timur. Ini dari Jawa Timur. Oke, sudah? Oke, sekarang kita buka. Menurutmu, kenapa budaya Indonesia bisa berbeda-beda? Nah, ternyata dari pendapat teman-teman ada yang mengatakan budaya di Indonesia berbeda-beda karena setiap daerah memiliki ciri khas yang berbeda. Kedua, karena adat istiadat, setiap daerah berbeda dan mempunyai ciri khas tersendiri. Ketiga, karena faktor geografis. Keempat, dipengaruhi dengan bangsa penjajah yang datang di daerah tersebut. Kelima, karena adanya keberagaman. Keenam, karena letak geografisnya dan Indonesia sangat luas. Semua jawaban ini sudah benar. Itu adalah salah satu alasan mengapa kebudayaan Indonesia itu bisa berbeda-beda. Oke, pertanyaan ketiga sebagai bentuk pemantik. Budaya apa yang pernah kamu lihat secara langsung? Nah, teman-teman pasti sering melihat pertunjukan, entah itu pertunjukan ada budaya apa, ya silahkan ditulis. Bisa juga teman-teman ketika melihat rumah adat, boleh juga. Di Sulawesi sendiri ada beberapa rumah adat. Pertama rumah adat Tongkonan yang ada di Toraja. Kemudian rumah adat yang ada di Makassar apa itu? Balak Lompoa. Oke, sudah ada 3 jawaban. Oke, sudah ada 6. Bisa tarian apa? Bisa tarian. Kebudayaan itu tidak semata-mata tentang bangunan, rumah adat, tarian, tapi sangat banyak. Entah itu dia masuk ke rumah adat, pakaian adat, tarian adat, bangunan, ataupun ciri khas. Oke, kita buka sama-sama. Oke, jadi anak-anakku semua pernah melihat tentang kebudayaan dari tari patupa, wayang kulit, tari 4 etnis, batik, tongkonan, rumah adat tongkonan, baju bodoh, tradisi yang ada di Sulawesi Selatan, rumah adat yang ada di Sulawesi Selatan. Oke, jadi anak-anakku semua sudah mempunyai pengetahuan dasar tentang keberagaman kebudayaan karena sudah melihat secara langsung beberapa contoh budaya yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya tentang sebagaimana pemahaman anak-anakku tentang kebudayaan di Indonesia. Apakah sangat tahu atau sangat tidak tahu? Oke, sudah ada yang jawab 1. Ini adalah salah satu kebudayaan yang ada di Pulau Bali. Kalau tidak salah ini namanya pelengkung yang di bawah. Ogo-ogo. Jadi kebudayaan ini bernama kebudayaan ogo-ogo. Oke, kita buka sama-sama. Oke, jadi anak-anakku semua sudah sangat tahu, ditandakan dengan bentuk diagram yang mengarah ke hampir sempurna, di mana 3,9 sudah menunjukkan angka yang sangat bagus, bahwa anak-anakku semua sudah sangat tahu atau paham tentang kebudayaan yang ada di daerahnya. Nah, oke, pertanyaan terakhir sebagai bentuk pemantik. Silakan anak-anakku lihat gambar ini. Dari mana ini? Betul, ini dari Toraja yang menggambarkan rumah adat tongkonan. Oke. Jadi pembelajaran kita sebetulnya sudah akan mengarah ke pembelajaran intinya karena anak-anakku sudah tahu dasarnya tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Jadi anak-anak bagaimana hari ini? Jadi sebelum kita ke pembelajaran selanjutnya, saya akan mengajak anak-anakku semua untuk melakukan speaking supaya anak-anakku semua semangat dalam mengikuti pembelajaran. Yeay!
di daerah. Contoh budaya yang sering kita temui itu misalnya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, bahasa daerah, alat musik tradisional, makanan khas dari daerah. Nah, Indonesia memiliki keragaman budaya. Yang pertama itu banyak pulaunya, banyak suku bangsanya, banyak bahasa daerah, dan bahkan banyak adat istiadat. Karena perbedaan tersebut, Indonesia memiliki keragaman budaya yang sangat kaya. Keragaman budaya merupakan kekayaan bangsa yang harus kita selalu lestarikan. Nah, contoh keragaman rumah adat di Indonesia. Nah, rumah adat merupakan bangunan ciri khas dari suatu daerah. Nah, anak-anak bisa lihat di sebelah sini, ini adalah contoh rumah adat di Sumatera Barat. Nama rumah adatnya itu yaitu Rumah Gadang. Yang kedua ada rumah adat dari Sulawesi Selatan yaitu Toraja. Nah, ini yang dinamakan rumah adat Tongkonan. Nah, sekarang ini adalah rumah Joglo. Ini berasal dari Jawa Tengah. Nah, yang ini rumah adat dari Papua. Nah, setiap rumah adat pasti memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi daerah masing-masing yang telah dijelaskan tadi oleh Bapak Guru kita sebelumnya. Nah, rumah adat itu menjadi salah satu identitas suatu daerah. Fungsi dari rumah adat itu sendiri yaitu bukan hanya sebagai rumah tinggal saja, tetapi di sini rumah adat juga bisa digunakan seperti tempat kegiatan adat, tempat berkumpulnya keluarga besar, tempat pelaksanaan upacara tradisional, simbol identitas masyarakat daerah. Karena itu, rumah adat harus tetap kita lestarikan dan budayakan. Kita tidak boleh melupakan keragaman budaya kita ya. Nah, contoh keragaman pakaian adat. Di sini ada beberapa contoh, misalnya pakaian adat Ulos yang berasal dari Sumatera Utara, baju bodo yang sering kita gunakan dan lihat berasal dari daerah kita sendiri yaitu daerah Sulawesi Selatan, dan kebaya yang berasal dari Jawa serta koteka yang berasal dari Papua. Nah, pakaian adat ini biasanya digunakan saat upacara adat, perayaan budaya, acara resmi, pertunjukan seni. Pakaian adat ini menunjukkan ciri khas dari suatu daerah tersebut. Nah, selain dari rumah adat dan pakaian adat, di sini juga ada bahasa daerah. Nah, selain rumah adat, Indonesia juga memiliki banyak bahasa daerah. Contoh bahasa daerah, bahasa Bugis, bahasa Makassar, bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa Batak. Nah, seperti contoh gambar di samping yaitu contoh lentera dari suku Bugis. Manfaat dari keragaman budaya. Nah, keragaman budaya memberikan banyak manfaat bagi bangsa Indonesia. Nah, yang pertama manfaatnya yaitu menambah kekayaan budaya bangsa, menjadi daya tarik wisata, mempererat persatuan bangsa, menumbuhkan rasa bangga terhadap Indonesia, menjadi identitas bangsa di mata dunia. Nah, karena sebab itu kita harus menjaga keragaman budaya kita. Nah, sikap yang harus kita tunjukkan terhadap budaya sebagai pelajar, kita harus menjaga budaya dengan cara kita harus mempelajari budaya daerah kita. Nah, seperti misalnya kita berada di daerah-daerah kita biasanya memakai bahasa Bugis. Nah, itu berarti kita sudah mempelajari dari budaya kita dan melestarikan budaya kita dan menghargai budaya kita juga harus menghargai budaya dari daerah lain, tidak mengejek budaya dari daerah lain, mengikuti kegiatan budaya di sekolah, memperkenalkan budaya kita kepada teman kita, dan kita harus menghargai budaya bahwa kita cinta kepada tanah air kita. Nah, di sini ada contoh budaya dari Sulawesi Selatan, seperti tadi ada contoh rumah Tongkonan yang ada di awal tadi. Terus baju bodo itu yang sering kita lihat di daerah Bugis, dan tari Macarena yang berasal dari Sulawesi Selatan. Nah, budaya merupakan suatu identitas masyarakat Sulawesi Selatan yang harus kita banggakan. Sebagai generasi muda, kita harus ikut menjaga budaya tersebut. Nah, itu tadi materi-materi sebelum kita
melanjutkan ke tugas-tugas yang akan dibuatkan kepada anak-anakku sekalian. Nah, sekarang anak-anakku, adat apa yang pernah kamu dengar? Nah, dari tadi yang ibu jelaskan pada materi sebelumnya. Nah, rumah adat apa saja yang anak-anakku ketahui? Ya, ayo jawab dengan benar ya. Nanti ini menjadi nilai. Tongkongan ya, bukan tongkongan. Kayak tongkongan. Daerah apa yang pernah kamu lihat? Coba anak-anak pilih kalian daerah dari daerahnya sendiri. Ya, benar. Nah, sekarang rumah gadang berasal dari daerah mana? Rumah gadang yang tadi sudah dijelaskan. Benar ya anak-anak? Dari Sumatera Barat. Nah, di sini ibu akan pilih anak-anakku yang nanti namanya muncul akan menyebutkan budaya dari daerahnya. Dari daerahnya ya, dari mana nih Bu? Dari Sulawesi. Ya, apa budaya dari daerah itu? Ya, apa lagi? Ya, ada Tongkona. Ya, Keranjipan, Samarinda. Ya, sangat bagus sekali ya, Ibu. Nah, di sini pakai waktu ya. Nah, targetnya yang berasal dari daerah. Sudah nih anak-anak? Nah, pintar, semuanya menjawab dengan benar. Soal kedua. Di sini anak-anakku harus memasukkan budaya dengan daerah asalnya. Misalnya rumah gadang dari mana, tongkonan dari mana, dari saman dari mana, dan cecek dari mana. Lalu sudah kelompok 2? Semuanya menjawab dengan benar. Nice. Soal ketiga. Nah, sudah? Mati kali jawabannya. Bagus. Jadi semuanya menjawab dengan benar. Soal keempat. Di sini anak-anakku urutkan kegiatan melestarikan budaya. Misalnya yang pertama, kita harus apa? Yang paling prioritas ya. Wah, tidak ada yang menjawab ya tidak apa-apa. Jadi di sini urutan pertamanya kita harus mengenal budaya itu dulu sendiri, terus kita harus mempelajarinya, lalu kita menjaga budayanya, lalu melestarikan dan memperkenalkan budaya-budaya kita. Baik itu saja tadi kegiatan kita akan masuk ke kegiatan selanjutnya. Di sini ibu mempunyai LKPD, setiap kelompok akan menjawab dari LKPD itu sendiri. Jadi di sini sudah ada petunjuknya. Jadi anak-anakku pilih satu budaya daerah yang ada di Indonesia, terus diskusikan ke kelompoknya masing-masing. Lalu anak-anakku tinggal mengisi LKPD dengan nama-nama anggota kelompoknya dan harus dipresentasikan setelah mengerjakan LKPD
budayanya terserah mau tarian, mau rumah adat, mau apa-apa terserah. Ini mau rumah adat, tarian adat, pakaian adat, atau yang lainnya. Baik, untuk kelompok 2 bagaimana? Tidak ada ya kelompok 2. Ya, ada di sana. Ini apa yang membuat budaya ini? Kan kamu tadi pilih potongan. Nah, apa yang membuat budaya ini? Apa dari rumah adat tersebut yang membuatnya menjadi ini? Ya, sejak saya sudah bisa bagaimana anak-anakku? Oke, silakan mengerjakan ya. Silakan tanyakan apa yang tidak diketahui. Baik, kelompok 1 apakah sudah selesai? Sudah. Bagaimana dengan kelompok 2? Sudah. Ya. Jadi kelompok 1 yang di luar naiknya mempresentasikan hasil diskusinya. Oke. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi hasil diskusi dari kelompok 1 itu yang pertama ada nama kelompok. Nama kelompoknya itu Miss Gilbert. Apa itu Miss Gilbert? Misa, Gerismi, Gila, dan Gilbert. Oh iya. Oke, terus tanggal 5 April 2026. Silakan baca soalnya itu ya. Nah, yang pertama itu identitas budaya dan deskripsi. Yang pertama nama budayanya itu tari zaman. Jenis budayanya itu tarian. Asal daerahnya dari Aceh. Deskripsi budayanya itu diciptakan oleh seorang ulama tanpa alat musik, hanya suara penari dan dentuman tangan. Keunikan budayanya beda dari yang lain karena tidak pakai alat musik. Iya. Tuliskan secara singkat dari budaya tersebut. Bermula dari daerah tinggi Gayo, Aceh Tenggara sekitar abad ke-14. Analisis akulturasi, apakah? Aduh, minum. Aduh, kurang minum ini perut saya. Apakah ada pengaruh budaya lain? Iya, tidak dia jelaskan karena ada perpaduan harmonis antara budaya asli suku Gayo dan ajaran Islam. Iya. Terus, mengapa kita harus menjaganya agar tari saman itu bisa dilestarikan dan anak cucu kita nanti bisa melihatnya lagi secara langsung. Iya, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dilan. Tangan kelompok 1. Ya, untuk kelompok 2 silakan untuk naik. Ya, kelompok 2. Terima kasih. Saya dari perwakilan kelompok 2. Di sini saya mengambil budaya rumah adat yaitu Tongkonan. Ya, itu Sulawesi yang berada di daerah Toraja. Nah, rumah Tongkonan adalah rumah adat berada dengan atap berbentuk seperti batu. Apa keunikan budaya ini? Ada tanggul kerbau di depan rumahnya sebagai simbol satu. Ya, sejarah singkatnya rumah ini berasal dari leluhur suku Toraja di Sulawesi Selatan yang diyakini datang dengan perahu. Ya, bisa aja Bu. Mengapa kita harus menjaga budaya ini agar tetap lestari? Ya. Oke, terima kasih dari kelompok 1 dan kelompok 2 itu sudah sangat bagus ya. Dengan kita tadi bekerja secara kelompok, kita menjadi tahu keragaman dari budaya kita. Nah, selanjutnya kita memasuki kegiatan akhir yang dipimpin langsung oleh ibu guru kita, Ibu Guru Rina. Baik anak-anak, itulah tadi penjelasan dari Bapak dan Ibu Guru. Selanjutnya sekarang kita akan melihat siapa yang paling mengenal budaya Indonesia dan juga seberapa jauh kalian mengetahui materi yang sudah dijelaskan tadi. Silakan anak-anakku memasukkan pin atau barcode yang sudah disiapkan. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah masuk? Sudah. Nah, ingat ya, jawab dengan cepat dan tepat. Yang penting bukan hanya menjadi juara, tetapi kita belajar bersama di sini. Oke? Mulai. Get ready. Ya. Ya, soalnya dibaca di atas. Nggak bisa. Oke, waktunya sisa 3 detik. 2, 1.
Selanjutnya tiga, dua, satu ya. Ini jenis yang memimpin. Terkecap. Dari mana? Zaman ada. Waduh. Dari mana? Ada sih. Bang ambil wajib bang. Bisa. Boleh buku. Bang apa yang Uros lah. Apa itu uros? Mungkin itu mata. Iya, ini jangan itu. Itu ada di 30. 30 itu. Ada nih kak? Kamu benar menjawab. Oke, sejauh ini Ismi yang memimpin. Oke, masih Ismi yang memimpin. Jawa Tengah. Dari mana? Iya, Aku lihat dari mana dari Bodo, ada Bodo, banyak sekali. Daerah Bogor. Mana ada Bogor? Oke, masih Ismi yang memimpin. Tongkora. Tongkora.
Sepertinya deh. Aku ya dari kami udah sepakat besar. Baik, selamat kepada baik, itulah tadi itulah tadi kuis yang kerjakan. Selanjutnya ibu ingin bertanya di sini. Ada yang tahu budaya apa yang kalian ketahui pada hari ini? Budaya apa yang kalian ketahui pada hari ini? Ya, selanjutnya menurut anak-anak, mengapa kita harus menjaga budaya daerah kita? Supaya tidak dilupakan. Supaya lestari. Ya, betul. Nah, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang kita pelajari pada hari ini? Baik, silakan Nurismi. Jadi warisan budaya adalah warisan yang telah ditinggalkan oleh para leluhur untuk tetap dilestarikan. Dimana warisan budaya itu bisa seperti pakaian adat, budaya, rumah adat, ataupun tarian dan alat musik dari daerah tertentu. Nah, adapun warisan budaya dapat diakulturasikan menjadi beberapa warisan budaya lainnya. Terima kasih, Bu. Baik, betul sekali, Ismi. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini kita selesai. Terima kasih atas semangat kalian. Dan silahkan Ine memimpin doa. Baik, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu tutup. Sekian, wassalamualaikum.